Halo opa, oma, om, tante, dan kakak semuanya. Kita jumpa lagi dengan Joshua dari Denpasar, Bali. Hari ini, Sabtu 4 Desember 2021, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati, OMI. Yuk kita dengarkan sama-sama Fresh Juice hari ini. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, salam sehat. Para sahabat, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, kita masih berada dalam Minggu Advent pertama. Pada Minggu Advent pertama dan kedua, fokus kita adalah persiapan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Baru pada Minggu Advent ketiga dan keempat, kita diajak lebih fokus persiapan diri menyambut hari Natal. Untuk persiapan menyambut kedatangan Yesus yang kedua, Tuhan Yesus sendiri telah bersabda. Semoga Anda masih ingat Injil hari Minggu yang lalu. "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa." Berjaga itu bukan seperti orang yang berdiri mematung atau duduk-duduk santai. Berjaga-jaga itu maksudnya kita mempunyai sikap dan tindakan seperti 5 gadis bijak yang membawa pelita bernyala, namun tidak lupa membawa minyak cadangan.
Sebuah pelita disebut berguna sejauh ia tetap bernyala. Demikian pula kita. Kita berguna sejauh hidup kita setiap hari bisa bermanfaat. Sekecil apapun. Karena tindakan atau pelayanan yang berguna bagi sesama atau bagi lingkungan sekitar kita. Para sahabat, Injil hari ini sebenarnya juga hendak mengingatkan kita perihal pelayanan. Tuhan Yesus memilih para rasul juga dalam rangka pelayanan. Beliau menyadari bahwa karya perutusannya untuk mengasihi dan menyelamatkan akan menjadi besar atau meluas bila ada orang-orang yang membantunya, bila dikerjakan bersama-sama. Karya Tuhan Yesus itu masih berlangsung hingga sekarang. Maka marilah kita ambil bagian juga dalam berbagai pelayanan yang ada. Bisa pelayanan rutin di sekitar lingkungan, di sekitar paroki, atau di tempat lain. Ada pelayanan bidang rohani, pewartaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pasti kita masing-masing mempunyai kemampuan tertentu yang bisa diberikan demi pelayanan. Kemampuan dalam hal tenaga, bakat, keterampilan, pemikiran, atau dana. Tetapi satu hal atau dua hal yang mungkin perlu kita tambahkan adalah kemauan dan sikap untuk murah hati. Dua sikap ini memungkinkan kita untuk melayani dengan hati yang ringan. Kita ini mau melayani karena ingat sabda Tuhan tadi. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berbagilah dengan cuma-cuma. Sebuah cerita sebagai penutup renungan hari ini. Kisah yang saya alami sendiri. Pada suatu hari, beberapa minggu menjelang hari Natal, kami merencanakan memasang pohon Natal. Supaya tidak harus setiap tahun memotong pohon cemara untuk keperluan ini, maka kami bermaksud membuat kerangka pohon Natal yang terbuat dari besi setinggi 4 meter dengan gaya yang sedikit modern. Dan tiap tim dekor nantinya dari tahun ke tahun tinggal memberikan ornamen sesuai dengan daya kreativitas dan imajinasi mereka. Jadi kami ingin membuat kerangka yang bisa digunakan lagi dan lagi dari tahun demi tahun. Maka kami kemudian memesan kerangka tersebut pada sebuah bengkel milik salah satu umat. Dalam hitungan hanya beberapa hari, kerangka itu sudah jadi. Tetapi herannya, kami tidak mendapat kwitansi tagihan dari bengkel tersebut untuk pembuatan kerangka itu. Maka saya menghubungi sang pemilik bengkel untuk minta kwitansi. Keesokan harinya, saya mendapatkan kwitansi itu. Dan saya membaca di kwitansi itu
Tulisan berbunyi, terima dari Allah Bapa di surga. Uang sebanyak berkat dan rezeki selama ini. Lalu ada stempel berbunyi lunas. Wah, alhamdulillah. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Ma engkong, om tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin renungan Fresh Juice Sabtu 4 Desember 2021. Terima kasih ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini. Mantap banget. Sampai jumpa lagi ya semuanya ya. Ingat, pakai masker dan jaga kesehatan. Salam